Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Usaha, saya Alina dari channel Perintis. Nah, kali ini saya sedang berada di BSL Bumen Sport Lock yang berada di Jalan Kutoarjo nomor 49 Kebumen. Nah, Bumen Sport Lock ini merupakan salah satu laundry sepatu yang cukup terkenal di Kebumen dan merupakan pelopor laundry sepatu yang ada di Kebumen. Dan usaha laundry sepatu ini mampu survive di tengah pandemi. Mau tahu seperti apa kisahnya? Yuk, kita mau mengulik bareng-bareng bersama dengan ownernya langsung nih, owner BSL. Halo Mas Anggi, perkenalkan saya Alina dari channel Perintis. Nah, kali ini kita ingin mengulik nih tentang usaha Mas Anggi di sini ya. Usaha laundry sepatu ya Mas ya. Nah, bisa kita nanti tanya-tanya tentang usaha Mas Anggi ini buat sobat usaha di rumah juga supaya terinspirasi ya Mas ya. Nah, kalau boleh Mas Anggi perkenalan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa channel Perintis. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Prabowo. Saya selaku owner dari Bumen Sport Market. Kita berada di Kebumen Kota, tepatnya Jalan Kutoarjo nomor 49 Kebumen. Gitu, Mbak Alina. Oh ya, kalau sejak kapan sih Mas Anggi mulai merintis usaha laundry sepatu ini? Sedikit flashback aja ya Mbak ya. Dulu awal merintis itu tahun akhir 2015, bulan Oktober kalau nggak salah. Itu basicnya saya tuh jualan sepatu. Nah, tapi berkembangnya zaman, terus saya juga melakukan ekspansi. Jadi nggak cuma penjualan, tapi saya juga melakukan treatment dan perawatan sepatu. Seperti itu sih Mbak. Oh, jadi awal mulanya itu belum laundry ya Mas ya? Belum. Basicnya sepatu dulu. Nah, terus di akhir 2018 lah itu pelan-pelan udah mulai masuk ke cuci sepatunya. Ya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih sejak kapan sih Mas Anggi mulai menekuni bisnis laundry sepatu ini? Terus gimana ceritanya dari dulu tuh bisa sampai sekarang di titik ini? Oke, ceritanya panjang sih Mbak. Kita sedikit flashback ke belakang. Basicnya tuh saya seorang pendidik. Saya tuh sarjana pendidikan. Saya kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Nah, terus saya lulus tahun 2014. Setelah itu saya coba cari kerja. Saya kerja ya sesuai dengan background saya. Saya pendidik, saya otomatis kerjanya di sekolah. Ya. Tapi berjalannya waktu mungkin Tuhan berkehendak lain. Mungkin Tuhan memberikan sebuah kayak tanda. Ternyata memang jalan hidup saya nggak jadi seorang pendidik, tapi melainkan jadi seorang entrepreneur. Nah, berawal dari situ saya coba konsultasi sama beberapa teman, saya sharing, saya silaturahmi. Ini gimana, saya kok condongnya ke pedagang, nggak ke ngajar. Ternyata dikasih beberapa pilihan. Nah, akhirnya saya masuk ke sepatu. Nah, sepatu itu dulu tahun 2015, 16, 18, 17 itu omsetnya bagus awal-awalnya. Tapi setelah 18 karena memang masuknya beberapa marketplace gede kayak Tokped dan lain sebagainya, itu omset udah mulai turun. Nah, dari situ saya juga mulai mikir ini gimana biar eksis terus bisnis saya. Otomatis saya harus mikir, selain ada penjualan, saya juga harus ada pelayanan. Treatment gitu. Nah, flashback lagi ya Mbak, dulu sebenarnya saya masuk ke dunia dagang atau entrepreneur gini ditentang sama keluarga besar, iya. Karena jujur aja Mbak, dari kakek, ibu, bapak, kakak sampai adik saya pun semua pengajar. Jadi bisa dibilang saya itu keluarganya backgroundnya itu pendidik semua. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain, saya dibelokkan sendiri untuk jadi pedagang. Padahal background pendidikannya Mas Anggi sudah. Iya, karena bagi saya tuh kuliah tuh bukan hanya sekedar untuk mencari ijazah ya. Jadi di dalam kuliah tuh saya juga cari wawasan, cari pengalaman, rekan kerja. Terus intinya untuk pendewasaan diri aja sih. Kalau memang kalau untuk cari ijazah sih ya itu memang tujuan akhir ya, tapi lebih condongnya untuk cari pendewasaan diri, cara komunikasi, terus kayak penyelesaian masalah seperti apa, pendewasaan diri. Jadi kalau ada masalah tuh kita harus kayak gimana. Menurut pengalaman saya sendiri itu berbeda lah. Waktu saya pas SMA dulu kayak gimana, setelah kuliah saya jauh lebih bisa memandang berbagai macam masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tuh, kelebihan saya
keuntungan saya kuliah tuh Nah, itu. jadi backgroundnya memang bukan pedagang ya mas? Bukan, nggak ada, malah justru keluarga besar saya kebanyakan juga pegawai. Ya jadi ya nggak tahu sih, mungkin udah dari sananya rezeki saya juga di sini, Iya. otomatis ya saya juga memang jiwanya ternyata memang dagang. Saya menikmati walaupun orang lihatnya saya capek, saya kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, tapi memang saya menikmati. Basicnya kalau saya menikmati pekerjaan itu, insya Allah hasilnya berapapun saya nikmati. Ya. Awal mula dagang sepatu sampai akhirnya karena banyaknya ekspansi tadi, terus Mas Anggi berinovasi untuk membuka laundry ya mas? Iya. Awal mulanya. Laundry itu sebenarnya nggak sengaja, Oh nggak sengaja. tapi lama-lama ketagihan. Iya. Itu awal mulanya gimana nih mas? Kok bisa Dulu sengaja gitu? gini kan, namanya sepatu dipajang kan kotor, otomatis kan saya mau nggak mau tuh harus bersihin kan, karena Iya. banyak orang yang datang ke toko. Terus ada beberapa konsumen yang komplain, mas kok ini sepatunya kotor. Nah terus yang tadinya mau beli jadi nggak mau beli gara-gara kotor, padahal itu kotor debu, bukan kotor dipakai. Nah belajar dari situ saya kayak riset dulu. Jujur cuci sepatu saya otodidak, nggak ada yang ngajarin, nggak ikut komunitas, nggak ikut pelatihan apapun, saya otodidak, pure dari bisnis, dari YouTube. Jadi buat rekan-rekan yang pengen belajar apapun, semua ada di HP, tinggal searching aja, pelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Memang nggak secepat kalau kita ikut pelatihan atau ikut komunitas, tapi seenggaknya kita tetap ada kemajuan walaupun itu 1%. Nah untuk cara cuci sepatunya sendiri di sini mas, di BSL ini beda nggak sih sama di tempat-tempat lain itu? Prosesnya seperti apa? Hampir sama, cuma kita ada 2 metode. Sebenarnya sama sih, kering sama basah. Itu tergantung dengan sepatunya. Kalau misal sepatu yang boleh kering kayak kain, boleh kering itu kayak kulit. Tapi kalau yang basah itu yang kain. Jadi tergantung sepatunya aja. Ya, Jadi kita pengeringannya pun pakai itu ada 2, mesin pengering sama angin. Tapi saya lebih senang ke anginnya karena memang lebih aman untuk bahan dan warna. Warna, oke. Itu tadi untuk proses mencucinya ya mas, di sini berarti masih sama seperti Iya, yang sama sih kurang lebihnya. Kurang lebihnya ya. Terus kalau untuk cabangnya sendiri nih mas, di Kebumen aja nih, di sini nih. Kita tuh sebenarnya bukan cabang tapi kemitraan. Oh, Jadi sistemnya bagi hasil, saya kerjasama sama beberapa usaha, entah itu laundryan, counter ataupun toko. Nah nanti saya lobby, saya sistemnya bagi hasil. Jadi mereka suruh pajang banner atau poster saya. Nah nanti kalau misal ada yang nyuci di daerah mereka bisa ke situ. Oh berarti ngambil ya mas ya, tinggal. Tapi untuk pengerjaan semua di sini. Jadi untuk kualitas nggak perlu khawatir. Jadi untuk kita di sana cuma buat ngedrop. Nah nanti yang ngambil, yang nyuci, yang nganter kita semua. Dan garansi pun tetap kita yang handle, bukan mereka. Mereka cuma hanya menyediakan tempat untuk ngedrop aja. Drop aja. Jadi sistemnya mitra ya mas? Iya, dengan kemitraan lah. Kemitraan, oke. Nah, terima kasih Mas Anggi sudah berbagi ilmu. Kita bincang-bincang di sini untuk sobat usaha di rumah juga, semoga bisa memotivasi ya Mas ya. Amin. Nah, sekian dari kita. Tandur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.